Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazwa Livia Guswika dengan NIM 240306030. Video kali ini saya akan membahas proses pembentukan dari kuning telur, putih telur, dan juga kerabang. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih telur itu. Jadi telur itu hasil akhir aktivitas sistem reproduksi pada unggas betina yang melalui serangkaian proses yang kompleks di ovarium dan juga oviduk. Untuk bagian utamanya tadi ada 3 ya, kuning telur atau yolk, putih telur, albumen, dan juga kerabang telur atau shell, atau bisa disebut kecangkang gitu ya. Jadi langsung saja kita mulai ke proses yang pertama, itu sintesis kuning telur. Nah, jadi pembentukan kuning telur itu dia berlangsung atau terjadi di dalam hati, lalu dikendalikan oleh 2 hormon, yaitu gonadotropin dan juga steroid. Di dalam kuning telur ini juga mengandung sekitar 50% air, lalu sisanya itu ada protein dan juga lipid. Dan lipid ini termasuk komponen yang terbesar yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi embrio selama dia berkembang di dalam telur. Menjelang ovulasi, kadar hormon FSH atau follicle stimulating hormone dia itu akan meningkat. Jadi peningkatan hormon FSH ini dia akan merangsang pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Selain itu juga untuk hormon estrogen yang dihasilkan ovarium akan merangsang hati untuk mensintesis berbagai komponen penyusun kuning telur. Jadi kayak vitellogenin, fosfitin, dan juga lipoprotein. Jadi setelah dia disintesis dari hati tadi, komponen-komponen yang sudah dijelaskan tadi akan dilepaskan ke dalam aliran darah. Lalu dia akan diangkut menuju folikel yang lagi berkembang di dalam ovarium. Jadi melalui pembuluh darah tadi yang mengelilingi folikel, zat-zat tersebut akan diserap oleh sel telur atau oosit dan ditimbun secara bertahap dan tidak langsung. Untuk akumulasi zat makanan ini juga menyebabkan ukuran folikel akan semakin membesar dan mencapai ukuran yang masih termasuk mencapai targetnya lah, atau ukurannya sudah maksimal gitu. Jadi setelah matang, folikel itu dia akan mengalami ovulasi, yaitu melepaskan kuning telur dari ovarium menuju infundibulum. Dan kuning telur yang terbentuk nanti akan berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi embrio selama dia melalui proses inkubasi. Jadi pas dia di dalam infundibulum tadi, kuning telur itu juga akan bergerak ke dalam magnum atau menuju magnum. Jadi di bagian magnum inilah akan terjadi proses yang kedua, yaitu sintesis putih telur atau albumen. Jadi proses sintesis putih telur atau albumen ini dia tersusun dari berbagai jenis protein. Jadi ada ovalbumin, itu protein utama, ovotransferin, ovomukoid, ovoglobulin, terus ada lisozim, dan juga ada ovomusin. Jadi masing-masing protein itu fungsinya beda-beda ya. Kayak ada yang sebagai penyedia nutrisi, perlindungan antibakteri, juga dia menjaga kekentalan dari si putih telur nanti. Jadi pembentukan albumin itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Hormon estrogen ini akan masuk ke dalam sel penyusun oviduk dan berikatan dengan reseptor estrogen yang ada di dalam sel. Jadi kompleks hormon antara reseptor tersebut nanti akan masuk ke dalam inti sel dan mengaktifkan gen-gen tertentu. Jadi aktivasi gen yang dihasilkan tadi akan menghasilkan messenger atau pesan RNA atau mRNA. Lalu si mRNA atau RNA ini akan keluar dari inti sel menuju ke ribosom untuk diterjemahkan. Jadi kayak pesan gitu ya. Menjadi protein albumen. Jadi setelah dia terbentuk, protein tersebut akan disekresikan ke lumen magnum bersama dengan air, karbohidrat, dan berbagai ion mineral lainnya. Dari hasil proses ini akan terbentuknya 3 bentuk, yaitu lapisan putih telur yang ketal, putih telur yang encer, dan juga kalaza. Jadi kalaza ini tuh bentuknya kayak pilinan, tapi dia fungsinya untuk
mempertahankan posisi kuning telur itu dia tetap berada di tengah dan tidak kemana-mana atau mengaruhi putih telur. Jadi proses putih telur ini kurang lebih 3 jam saat telur itu masih berada di bagian magnum. Jadi terbentuknya albumen ini, telur akan memperoleh perlindungan tambahan terhadap benturan dan kontaminasi dari mikroorganisme. Selain itu juga albumen itu menjadi sumber air dan protein bagi embrio selama masa perkembangan. Jadi setelah putih telur itu meninggalkan magnum, telur akan bergerak menuju ke ismus untuk membentuk membran kerabang atau cangkang ini. Lalu dia akan masuk ke uterus atau kelenjar kerabang. Disinilah sintesis kerabang telur itu atau pada cangkang telur itu terjadi. Jadi sintesis kerabang telur ini merupakan tahap yang lumayan panjang, yaitu sekitar 18 hingga 21 jam. Jadi mungkin hampir 1 harian gitu ya. Jadi kerabang itu tersusun oleh kalsium karbonat yang memberikan kekuatan dan perlindungan bagi isi dalam telur. Makanya dia di bagian luar. Jadi kayak ya pokoknya sebagai pembuka tutupnya gitu ya. Dan proses pembentukan kerabang ini awalnya tuh bakal menyediakan kalsiumnya dari darah. Jadi penyerapan dan metabolisme kalsium itu diatur sama vitamin D3 yang sudah diaktifkan menjadi biologis yang aktif. Jadi bentuk dari vitamin D3 itu berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan kalsium dalam darah hingga dapat digunakan untuk membentuk kerabang. Jadi selain vitamin D3 itu ada hormon estrogen dan juga progesteron yang punya peran penting dalam proses pembentukan cangkang telur. Jadi hormon-hormon tadi akan merangsang sintesis kalsium binding protein atau CABP pada kelenjar kerabang. Protein ini akan berfungsi sebagai mengangkut kalsium dari darah menuju ke lokasi kerabang itu terbentuk. Ion kalsium lalu dipindahin dari plasma darah ke sel mukosa kelenjar kerabang, lalu dia akan masuk ke cairan uterus. Jadi dalam uterus itu ion kalsium akan bergabung dengan ion karbonat yang membentuk kristal kalsium karbonat atau biasa kita sebut CaCO3. Jadi kristal-kristal tadi yang diendapkan akan diendapkan secara bertahap pada permukaan membran kerabang yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi endapan kalsium karbonat akan terus bertambah sehingga menghasilkan cangkang atau kerabang yang keras, kuat dan mampu melindungi embrio serta isi-isinya dari kerusakan fisik maupun kontaminasi mikroorganisme. Jadi setelah proses klasifikasinya selesai, telur akan menuju ke vagina betina dan akhirnya akan dikeluarkan melalui proses yang namanya oviposisi atau peneluran. Jadi dia telurnya langsung keluar gitu ya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, saya akan menyimpulkan supaya teman-teman bisa paham. Jadi pembentukan telur itu salah satu proses yang sangat kompleks dan melibatkan kerjasama berbagai organ reproduksi serta hormon-hormonnya. Jadi untuk yang sintesis kuning telur tadi, dia terjadi di dalam hati dan ovarium melalui proses vitellogenesis. Lalu untuk sintesis putih telur atau albumen itu terjadi di magnum melalui pembentukan protein albumen yang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Sementara untuk yang kerabang atau cangkang tadi itu dia berlangsung di uterus atau kelenjar kerabang melalui proses klasifikasi yang memanfaatkan kalsium, vitamin D3 dan juga hormon reproduksi. Jadi mungkin itu saja penjelasan mengenai proses sintesis kuning telur, putih telur dan juga kerabang telur dari saya. Saya mohon maaf apabila penyampaian kata dalam materi ini ada yang salah, karena sesungguhnya yang sempurna hanya milik Allah. Dan mungkin itu saja saya akhiri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.